Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Istri sah jadi pelakor, part 2. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Happy watching! Part 2. Seorang pelayan yang lain menghampiri Sarah dan Nara, lalu memberikan selembar kertas yang sudah terlipat pada Sarah. "Ini apa?" tanya Sarah. "Nggak tahu, Mbak. Saya cuma disuruh kasih ini ke Mbak. Oh ya, satu lagi. Mbak nggak usah bayar," ucap pelayan itu lagi. "Loh, kok gitu? Apa semua orang di sini makan dan minum gratis hari ini?" tanya Sarah merasa heran. "Enggak, Mbak. Tapi saya cuma mengikuti perintah. Saya permisi dulu ya, Mbak," jawab pelayan itu, kemudian pergi melanjutkan pekerjaannya. "Kok aneh ya?" tanya Nara yang juga merasa heran. "Entahlah, pulang yuk." Sarah tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Dia langsung berjalan keluar dari kafe itu sambil menarik tangan Nara. Dan Nara pun hanya diam mengikut saja. Belum sempat mereka masuk ke dalam mobil, pria yang bernama Rafa menghampirinya. "Gimana? Udah nggak sedih lagi?" tanya Rafa tanpa basa-basi, dengan senyuman merekah di wajah tampannya. "Kamu lagi? Apa kamu tidak punya kerjaan selain mengganggu pengunjung yang datang?" jawab Nara kesal. "Bukan begitu. Harusnya teman kamu ini sudah agak mendingan setelah aku nyanyikan tadi," balas Rafa tetap bersikap santai dan tersenyum. "Apa? Jadi benar kalau kamu tadi nyanyi buat Sarah? Ya ampun, jangan bilang kalau kamu tertarik sama temanku ini. Sarah itu sudah..." "Oh, jadi namanya Sarah? Oke, teks infonya," ucap Rafa tersenyum dan tiba-tiba memotong perkataan Nara. Dia terlihat begitu antusias dan bersemangat. Dia bahkan terlihat senang saat tahu nama Sarah. Padahal Nara sebenarnya ingin mengatakan kalau Sarah sudah menikah. Tapi Rafa langsung pergi begitu saja, kembali masuk ke dalam kafe. "Padahal tadi aku mau bilang kalau kamu sudah menikah, dan tadi kamu nangis itu karena suami kamu. Dia main pergi gitu aja," gerutu Nara menghela nafas. "Sudah, Ra. Aku belum tentu juga akan ketemu dia lagi. Lagian dia juga nggak bilang tertarik sama aku kan. Berhenti berprasangka. Dia mungkin hanya bersikap ramah karena aku tadi nangis di kafe tempat dia bekerja," balas Sarah. Nara pun mencoba tak menghiraukan lagi. Mereka masuk ke dalam mobil dengan saling terdiam sejenak, larut dalam pikiran masing-masing. Kemudian Nara kembali memecah keheningan dalam mobil itu. "Sar, tapi cowok tadi ganteng loh. Kalau benar dia naksir sama kamu, mending kamu sama dia aja daripada sama suami kamu yang tukang selingkuh itu. Tinggalin aja si Rendra," ucap Nara dengan nada sedikit kesal setelah mengucap nama Rendra. Sebagai sahabat Sarah, dia tentu tidak terima jika sahabatnya terluka karena ulah Rendra. "Hush, jangan ngomong sembarangan. Ra, aku belum berpikir untuk cerai, apalagi sampai mikirin cowok tadi yang jelas-jelas baru ketemu hari ini. Belum tentu juga dia lebih baik dari Rendra kan. Udahlah, aku harus pikirin ini semua sebelum mengambil keputusan," balas Sarah sambil sesekali melihat ke arah Nara dan juga fokus menyetir. "Iya juga sih, kamu yang sabar ya. Kalau butuh bantuan atau apapun itu, kabari aku aja." Sarah hanya mengangguk. Mereka pun kembali terdiam berpikir. Kemudian Sarah pulang ke rumahnya setelah lebih dulu mengantar Nara pulang.
Sayang, kok kamu baru pulang? Pertanyaan dari Rendra menyambutnya saat berjalan masuk ke rumah itu. Sarah tidak menyangka kalau Rendra akan pulang lebih dulu dan tidak ke kantor lagi setelah makan siang bersama wanita itu. Tadi di kafe lagi ramai, aku gak enak pulang duluan. Aku ke kamar dulu, mau ganti baju. Jawab Sarah berbohong dan langsung berjalan menuju kamarnya. Sikapnya yang dingin membuat Rendra merasa heran. Tidak biasanya Sarah seperti itu. Sayang, tunggu. Ucap Rendra mencoba menghentikan langkah Sarah, hingga Sarah pun sedikit berbalik ke arah Rendra. Ada apa? Tanya Sarah dengan sikap dinginnya. Nada bicaranya pun terdengar datar. Kamu marah ya sama aku? Enggak. Buat apa aku marah? Udah ya. Aku ke kamar dulu. Jawab Sarah acuh. Sebenarnya hatinya jelas sangat marah, tapi juga sangat lelah jika terus berdebat karena wanita lain yang berbeda-beda. Bahkan Sarah tidak lagi menangis. Sarah kemudian memalingkan wajahnya, hendak kembali melanjutkan langkahnya. Sayang, soal wanita yang tadi, dia itu cuma teman biasa. Aku gak ada apa-apa sama dia. Ucap Rendra berusaha menjelaskan. Namun lagi-lagi disambut dingin dan acuh oleh istrinya itu. Aku gak mempermasalahkan apapun ataupun bertanya soal dia. Kenapa kamu panik? Udah ya, gak usah dibahas. Aku mau mandi, gerah soalnya. Sarah tak peduli lagi dan melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar. Sarah kenapa sih? Ya Tuhan, kenapa dia jadi aneh begitu? Biasanya dia pasti marah-marah sampai nangis-nangis. Kenapa sekarang dia seakan gak peduli? Ucap Rendra menghela nafas. Dia sengaja langsung pulang setelah makan siang bersama Anggi. Dia terus-menerus khawatir kalau Sarah marah padanya. Dan setelah melihat sikap Sarah barusan, dia yakin kalau Sarah benar-benar marah, walaupun kata-katanya berbanding terbalik. Rendra masih berdiri di sana. Kemudian dia memutuskan untuk menyusul Sarah ke kamar. Sayang, aku lebih pilih kamu marah-marah atau maki-maki aku sekalian daripada kamu cuekin aku kayak gini. Ini bukan Sarah yang aku kenal. Ucap Rendra yang langsung memegang tangan Sarah lalu dihentakkan segera oleh Sarah. Apaan sih? Sejauh apa kamu kenal aku? Orang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kalau kamu bisa berubah, aku juga bisa. Impas kan? Rendra menghembuskan napas berat mendengar jawaban istrinya. Dia tipikal pria yang tidak tahu cara membujuk. Dia juga merasa bingung untuk menjelaskan lagi karena semuanya seolah sia-sia. Rendra tak berkata apapun lagi. Mendadak terdiam membisu setelah mendengar perkataan istrinya. Apapun yang akan dia katakan untuk menepis perkataan Sarah, tetap saja Sarah pasti punya segudang kata untuk membantahnya lagi, dan akan berakhir pertengkaran lagi seperti sebelumnya. Dengan melemah, Rendra berbalik menunduk, kemudian keluar dari kamar itu tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku yang salah. Harusnya kukatakan pada Sarah sebelumnya tentang Anggi. Ucap Rendra mengusap wajahnya setelah keluar dari kamar tersebut.